Dua orang buruh proyek tewas secara mengenaskan setelah tebing senderan tembok di salah satu proyek di wilayah Desa Unggasan, Kuta Selatan Badung, tiba-tiba ambruk dan menimbun para korban. Secara keseluruhan ada 3 buruh atau pekerja proyek yang tertimbun longsor. 1 orang dapat ditemukan dalam kondisi selamat dan 2 orang dalam kondisi meninggal dunia. Dengan menggunakan alat berat, tim SAR berupaya menemukan para pekerja proyek yang menjadi korban timbunan longsor pasca robohnya senderan tembok di salah satu lokasi proyek di wilayah Desa Unggasan, Kuta Selatan Badung. Proses pencarian dilakukan secara perlahan dan bertahap guna menghindari getaran yang berpotensi memicu longsor susulan. Hal tersebut lantaran di sekitar lokasi longsoran, kondisi tanahnya masih labil dan terlihat beberapa retakan. Demi keselamatan, pengerukan dilakukan dengan bantuan alat berat. Pengerukan kemudian difokuskan di sekitar titik penemuan tas milik korban. 1 orang korban akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia dari timbunan material. Jenazah korban kemudian dievakuasi ke RSUD Prof. Ngurah Denpasar menggunakan ambulans untuk penanganan lebih lanjut. Dengan menggunakan eskavator ya dalam pencarian terhadap 3 korban tersebut. Kami laporkan 1 orang sudah ditemukan dalam kondisi selamat dan 2 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, langsung dievakuasi menuju Rumah Sakit Udayana dengan saat ini. Ya. Baik, terkait dengan personil yang kita libatkan di hari ini, kurang lebih ada 50 orang dan kita menggunakan alat berat yang namanya eskavator. Ya, dengan alat yang ada di sini kita bisa memperingan ya terkait dengan evakuasi terhadap korban yang tertimbun tanah longsor tersebut. Terkait dengan kendala, memang lokasi di sini adalah sangat terjal ya, dengan tertimbunnya 2 orang yang meninggal tersebut dalam tanah yang begitu dalam dan kita bisa mengevakuasi menggunakan eskavator demikian. Saat kejadian ada 8 pekerja di lokasi. 3 orang berada di bagian atas area galian, sementara 5 lainnya berada di bawah. Ketika senderan tembok tiba-tiba ambruk, 5 pekerja yang berada di bawah berhasil menyelamatkan diri. Namun 3 pekerja yang berada di atas tidak sempat menghindar dan tertimbun material longsor. 2 korban sempat berhasil dievakuasi lebih awal, namun salah satu korban dinyatakan meninggal dunia setibanya di Rumah Sakit Udayana. Sementara 1 korban selamat langsung mendapatkan penanganan medis di rumah sakit. Dari insiden tersebut secara keseluruhan ada 3 pekerja proyek yang menjadi korban tertimbun longsor. 1 orang dapat ditemukan dalam kondisi selamat dan 2 orang dalam kondisi meninggal dunia. Laporan Alit Sidi, Badung, Garuda TV. Tim SAR gabungan berhasil melakukan evakuasi terhadap seorang pendaki yang mengalami patah kaki saat turun setelah melakukan pendakian di Gunung Abang, Kintamani, Bangli. Setelah lebih dari 2 jam melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan pada ketinggian 1971 meter di atas permukaan laut. Begitu mendapat laporan adanya pendaki yang mengalami musibah di Gunung Abang, Kintamani, Bangli, tim SAR gabungan langsung bergerak melakukan pencarian. Regu pertama terdiri dari 2 orang pemandu lokal memulai pergerakan lebih awal menuju posisi korban. Selanjutnya, menyusul 12 personel tim SAR gabungan dari Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Babinsa Desa Abang, dan Polsek Kintamani.
1 jam kemudian, kembali menyusul 5 personil dari Ditsamapta Polda Bali. Setelah lebih dari 2 jam melakukan pencarian, korban akhirnya ditemukan pada ketinggian 1971 meter di atas permukaan laut. Tim SAR berhasil menemukan korban dengan kondisi masih stabil, namun kaki sebelah kanan mengalami patah tulang. Tim SAR kemudian memberikan pertolongan pertama dengan membidai bagian kaki yang patah, agar tidak banyak pergerakan saat dibawa turun ke bawah dengan menggunakan tandu. Saat turun menandu korban, tim SAR dihadang cuaca buruk berupa hujan deras dan kabut tebal sehingga jarak pandang hanya berkisar 8 hingga 10 meter. Hal tersebut membuat proses evakuasi berlangsung hingga petang. Korban selanjutnya dibawa ke salah satu rumah sakit swasta di Denpasar menggunakan ambulans. Kami di Basarnas menerima informasi pada pukul 10.15 WITA bahwa ada 1 orang pendaki yang mengalami cedera di Gunung Abang, Kintamani, Bali. Selanjutnya kami dari tim SAR gabungan pada pukul 13.00 kami bergerak secara cepat menuju ke posisi korban untuk melaksanakan proses operasi SAR. Setelah 2 jam 15 menit pencarian, akhirnya korban dapat kami temukan pada ketinggian 1971 mdpl dalam kondisi selamat, stabil, mengalami cedera pada ekstremitas bawah, kanan bawah. Selanjutnya korban kami evakuasi menuju ke bawah ke pos pendakian Gunung Abang dan korban dibawa ke Rumah Sakit Bros Denpasar menggunakan ambulan Klinik Nawadara Karangasem. Korban Paula Sinta, Kadek Peter Tamboto, berusia 42 tahun, sebelumnya melakukan pendakian di Gunung Abang, Kintamani bersama 2 orang rekannya. Ketika turun, korban tiba-tiba terpleset karena jalur pendakian licin, mengakibatkan kakinya patah dan tidak mampu lagi melanjutkan perjalanan. Laporan Alit Sidi, Karangasem, Garuda TV. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Menyinggung soal SARA seandainya tidak hati-hati. Semua tata kelola penyelenggaraan ya itu harus bersih. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam. Hanya di Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini. Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Kompetisi memanas pada tiap lini klasemen Eropa. Perebutan juara terus terjadi, membuka cerita baru di tiap laga pertandingannya. Ikuti selengkapnya dari fakta pertandingan hingga cerita inspiratif para pemain. Kick and Rush, hanya di Garuda TV.
Pemerintah Kabupaten Badung meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman penyebaran virus Lumpy Skin Disease atau LSD pada ternak sapi. Langkah antisipasi pun dilakukan secara ketat di Pasar Hewan Bringkit, Desa Bringkit, Kabupaten Badung. Untuk mencegah masuk dan menyebarnya virus Lumpy Skin Disease atau LSD, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung melakukan penyemprotan insektisida terhadap setiap sapi yang masuk ke Pasar Bringkit. Penyemprotan ini dilakukan secara rutin setiap jadwal pasaran. Tak hanya sapi, kendaraan pengangkut ternak juga ikut disemprot guna mencegah lalat maupun nyamuk, pembawa virus, hinggap, dan menyebarkan penyakit. Penyemprotan dan pemeriksaan kesehatan sapi ini telah dilakukan sejak 2 minggu terakhir. Proses pengawasan dimulai sejak dini hari, sekitar pukul 4 pagi hingga seluruh sapi masuk ke area pasar. Petugas melakukan deteksi dini dengan memeriksa kondisi fisik sapi, khususnya memastikan tidak adanya gejala klinis seperti benjolan pada kulit yang menjadi ciri khas penyakit LSD. Pemerintah Kabupaten Badung berharap langkah preventif ini mampu mencegah menyebarnya virus LSD, khususnya melalui aktivitas perdagangan ternak di Pasar Bringkit. Ya, kita melakukan penyemprotan insektisida ini untuk mencegah menularnya penyakit Lumpy Skin Disease atau LSD yang sudah terjadi di Jembrana pada awal-awal bulan Januari, sehingga tidak menulari sapi lain yang ada di Pasar Bringkit. Ini dilakukan udah mulai kapan, Pak? Sudah mulai sejak 2 minggu yang lalu sudah kita lakukan penyemprotan dan deteksi dini adanya penyakit LSD di untuk mencegah jadinya LSD di Pasar Bringkit. Ini sistemnya seperti apa, Pak? Setiap sapi masuk langsung disemprot ya, Pak? Ya, setiap sapi masuk, sapi dan alat-alatnya disemprot menggunakan insektisida supaya mencegah lalat-lalat atau nyamuk hinggap di tubuh sapi. Kegiatan penyemprotan dan pemeriksaan kesehatan sapi ini dilakukan Minggu 25 Januari lalu sebagai bentuk kesiapsiagaan daerah dalam melindungi kesehatan hewan dan menjaga keamanan pangan masyarakat. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Dalam upaya menekan aksi kriminal melibatkan warga negara asing di wilayah Kabupaten Badung mendapat perhatian serius dari kepolisian memasuki tahun 2026 ini. Polres Badung bersama pemerintah daerah kini menyiapkan pola pengamanan terpadu, bahkan memanfaatkan aplikasi khusus untuk memantau pergerakan wisatawan asing. Dalam upaya mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melibatkan warga negara asing, Kepolisian Resor Badung memperkuat langkah pengamanan di seluruh wilayah Kabupaten Badung. Kapolres Badung AKBP Joseph Edward Purba menegaskan pihaknya akan membangun konsep pola pengamanan terpadu dengan melibatkan berbagai instansi terkait. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kejahatan, khususnya kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian sepeda motor, hingga tindak kriminal lain yang kerap melibatkan wisatawan asing. Bahwa nanti kami dengan pihak Pemda akan membuat satu konsep pola pengamanan di wilayah Kabupaten Badung dengan melibatkan personil instansi terkait, kolaborasi, dan ini mudah-mudahan bisa paling tidak mengeliminir atau menurunkan angka kejahatan, khususnya yang terjadi itu kebanyakan pencurian, pemberatan motor, dan bahkan yang kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh wisatawan atau warga asing. Tentunya untuk melancarkan ini secepat mungkin kami akan berkoordinasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, mungkin dalam hal ini Pemda, melalui Kesbangpolnya dan imigrasi dan instansi terkaitnya untuk melakukan upaya-upaya penurunan ataupun penekanan angka gangguan kamtibmas. Dalam upaya melancarkan langkah tersebut, Polres Badung akan segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah melalui Kesbangpol, imigrasi, serta instansi terkait lainnya guna menekan angka gangguan kamtibmas. Tak hanya itu, kepolisian juga memanfaatkan dukungan teknologi melalui aplikasi Cakrawasi, sebuah sistem database yang memuat data wisatawan dan orang asing yang berada di Bali.
Dengan sistem pemantauan terintegrasi ini, kepolisian berharap setiap potensi kejahatan dapat ditangani lebih cepat. Jika pelaku masih berada di wilayah Bali, proses hukum akan ditegakkan sesuai undang-undang yang berlaku di negara Republik Indonesia. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Mengungkap kasus kriminal terkini di seluruh penjuru tanah air. Ulasan tajam tanpa ampun bersama para aparat. Tak ada tempat untuk lengah. Informasi penting yang membuat Anda lebih waspada. Kriminal Plus 62 hanya di Garuda TV. Kolaborasi teknologi canggih dari darat, laut, hingga udara di medan pertahanan negeri. Pasukan ini terlibat dalam menjaga jalur pelayaran penting dari ancaman teroris atau kelompok kriminal. Semua terangkum dalam informasi dunia militer di garda terdepan. Saksikan Garda Dunia hanya di Garuda TV. Hey Basket Mania, saatnya ngobrolin segala hal tentang dunia bola basket. Ulas pertandingan terbaru, highlight pemain panas, fun facts, sampai tren dan drama di lapangan. Kita kupas tuntas bersama di Hoops Vibes. Setiap hari Minggu, pukul 1:30 siang, hanya di Garuda TV. Sambut pagi Anda dengan informasi terbaru yang tepat dan terpercaya. Sebanyak 1.050 unit hunian sementara telah rampung dibangun sebagai bagian dari upaya percepatan penanganan pasca bencana. Dengan informasi paling relevan dan terkini, Pembangunan kembali seperti perumahan dan infrastruktur dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Laporan 8 pagi setiap hari pukul 6 pagi hanya di Garuda TV. Dinamika peristiwa publik terus bergerak. Informasi terkini, akurat, dan terpercaya. Pemerintah juga terus mempercepat penyaluran dana tunggu hunian bagi korban bencana alam di Sumatera Barat. Menemani waktu sore Anda dengan perkembangan berita terbaru. Laporan 8 petang, pukul 6 sore. Hanya di Garuda TV. Musim hujan kembali membawa sampah alam dari aliran hulu sungai ke pesisir Pantai Cemagi, Desa Cemagi, Kabupaten Badung awal tahun ini. Pihak desa akhirnya melakukan sinergi dengan pihak pemerintah Kabupaten Badung untuk menangani sampah kiriman dari aliran sungai di pesisir Pantai Cemagi. Berbagai jenis sampah mulai dari kayu hingga bambu terbawa arus di pesisir Pantai Cemagi ini. Sejak Desember bahkan sebelum pergantian tahun, kiriman sampah sudah mulai berdatangan hampir setiap hari di pesisir Pantai Cemagi. Dalam upaya penanganan masalah sampah kiriman ini, pemerintah Kabupaten Badung bersama masyarakat telah berupaya melakukan penanganan. Armada kebersihan diterjunkan untuk membersihkan sampah yang kemudian ditampung sementara sebelum diangkut. Di tingkat desa, kerja bakti juga rutin dilakukan. Setiap pekan, staf desa, warga, dan pengelola desa wisata bergotong royong membersihkan kawasan pantai. Meski penanganan telah dilakukan secara terpadu, derasnya kiriman sampah musiman membuat upaya pembersihan harus dilakukan berulang kali. Musim hujan sudah pasti di Cemagi ini menjadi bagian terakhir daripada sampah. Sudah banyak sekali sampah-sampah terkirim dari hulu, dari utara sampai ke sini, seperti kayu-kayu yang besar, bambu dan lain sebagainya. Ini udah terjadi berapa hari, Pak?
Dari bulan Desember, dari sebelum tahun baru sudah ada sepak kiriman, dan dari Penadung sudah ada mobil untuk membersihkan sedikit, terus ditaruh di tempat tengah, akhirnya diangkut. Berarti setiap hari ada aja sampah ini Pak ya? Pasti setiap hari ada. Sinergi lintas pihak pun terus diperkuat agar dampak terhadap lingkungan dan pariwisata dapat diminimalkan. Sebagai desa wisata, Cemagi berkomitmen untuk terus merespons cepat persoalan sampah kiriman, khususnya di musim hujan. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV. Sepanjang tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat ribuan pasang suami istri resmi mengurus akte perceraian. Meski meningkatnya tidak signifikan, fenomena ini disebut mencerminkan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung mencatat, sepanjang tahun 2025, sebanyak 3.002 pasangan suami istri telah mengurus akte perceraian. Jumlah ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, meski tidak terlalu signifikan. Menurut Disduk Capil, peningkatan ini bukan semata karena bertambahnya kasus perceraian, melainkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mencatatkan status hukumnya secara resmi. Bahkan banyak warga diketahui baru mengurus akte perceraian meski putusan pengadilan telah terbit sejak lama. 2025 ada semester 1 ya, di semester 1 itu ada yang mengurus daripada akte perceraian itu sebanyak 3.002 pasangan ya. Kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya, apakah itu meningkat atau bagaimana? Menurun enggak jumlahnya itu? Kalau dibandingkan dengan yang tahun sebelumnya, 2004, ya, kalau dibandingkan dengan yang tahun 2024, ini kita lihat kan rasanya ini ya terjadi peningkatan sedikit, ya, karena semakin sadar masyarakat itu mengurus akte perceraiannya. Jadi banyak masyarakat yang sudah mempunyai PN, tapi diurusnya itu belakangan, padahal itu sudah lama sekali PN itu terbit. Disduk Capil menegaskan pihaknya tidak menanyakan faktor penyebab perceraian selama telah ada putusan pengadilan yang sah. Sebagian besar pemohon akta perceraian tercatat merupakan warga yang berdomisili di Kabupaten Badung. Pemerintah daerah pun terus mendorong masyarakat untuk tertib administrasi demi keabsahan data kependudukan. Laporan Gede Agung, Badung, Garuda TV.